Uji coba pembelian LPG subsidi 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk atau aplikasi My Pertamina di 5 kecamatan menimbulkan keresahan di kalangan pengecer dan konsumen, terutama pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Sejumlah warga menilai membeli LPG dengan KTP menambah susah masyarakat. Dibikin susah kitanya gitu kan, kita ini sudah susah mendapatkan gas yang 3 kilo aja kadang-kadang masih susah, kenapa masih harus dibikin suruh bawa KTP. Kalau di agen itu kita kan repot, antri, ya kan, apalagi namanya KTP. Kalau kita dapat, kalau kagak kan kasihan dong, orang mau masak udah antri nggak dapat. Kalau di warung itu kan kita kan tukar, kita tukar beli balik lagi, nggak ongkos-ongkosan. Kalau di agen kita ongkos-ongkosan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, para pembeli LPG bersubsidi harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Persyaratan ini menyulitkan warga dan pengecer LPG. Apalagi tidak semua pembeli memiliki telepon pintar. Kemarin itu saya buka dari jam 8 pagi sampai setengah 2 itu tidak ada yang beli gas satu pun, sampai kurang lebih 5 jam itu tidak ada yang beli nyari gas satu tabung pun. Sangat menurun sekali. Turunnya hampir 50% lah. Jadi agak tersendat lah penjualan. Ya. PT Pertamina melakukan uji coba pembelian LPG menggunakan KTP di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh dan Ciputat, Banten, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Batam, serta Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tingginya subsidi memang membuat pemerintah ini terus berupaya untuk memikirkan bagaimana kemudian strategi agar upaya untuk menyalurkan subsidi khususnya dalam LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran. Mengingat mereka yang menerima ini tentu jumlahnya tidak sedikit. Oleh karenanya apakah memang benar upaya untuk menyalurkan subsidi LPG 3 kg dengan menggunakan KTP ini sudah tepat? Malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai LPG 3 kg mengapa harus pakai KTP. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang bersama saya di studio saya. Perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Sekjen Dewan Energi Nasional yang pernah menjabat sebagai Dirjen Migas ESDM. Ada Pak Joksis Suwanto. Pak Joksis, apa kabar? Selamat malam. Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Pak Joksis. Kabar baik, selamat malam semua. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Pak Joksis selalu sehat karena beliau memang punya peran untuk bisa memberikan masukan dalam proses penataan energi di Indonesia. Berikutnya ada anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKB, Mas Abdul Karding. Apa kabar, Mas Karding? Baik. Sehat? Ini Pak Ketua Sehat. IKUNDIP. Makin sumringah sepertinya. Berikutnya ada Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Apa kabar, Mas Tulus? Ya, selamat malam Mbak Manu. Sehat, Mas Alhamdulillah Tulus? sehat. Dan kita masih menantikan pengamat energi Pak Kurtubi yang juga pernah sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Tapi saya ke Mas Tulus dulu. Mas Tulus, ini tentu ya ada pro dan kontra lah ya. Tujuannya memang baik supaya tepat sasaran. Tetapi tidak mudah juga untuk mengajak satu persatu. Karena tidak semua distributor juga punya data yang pas dan valid. Kalau dari YLKI catatannya seperti apa? Ya memang dengan adanya wacana atau sekarang sudah diuji coba di Tangerang terkait dengan pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP ataupun My Pertamina ataupun akan hanya boleh membeli di agen gitu ya. Itu memang sejauh mata saya melihat memang kok pertanyaan masyarakat kemudian kok ribet gitu. Kok jadi ribet hanya beli gas LPG 3 kg. Nah ini pertanyaan yang memang secara common sense bisa dipahami karena kemudian yang biasa membeli secara bebas kemudian harus ada prosedur dan birokrasi khusus untuk membeli gas LPG 3 kg. Nah ini memang bisa dipahami dalam konteks ekonomi, psikologis maupun juga hak konsumen tadi. Karena kemudian kan ada kesan dipersulit, ada kesan nanti apakah harganya akan naik atau kemudian kok semacam ada pembatasan. Nah ini memang karena literasi masyarakat terhadap barang subsidi itu masih minim ya. Karena ini kan sebenarnya barang subsidi yang bagaimanapun yang namanya barang subsidi adalah yang dikendalikan ya. Dikendalikan dalam arti distribusinya ataupun peruntukannya.
Karena kalau merujuk kepada undang-undang tentang energi, yang berhak atas subsidi energi adalah masyarakat, ya betul masyarakat itu berhak, tapi adalah masyarakat tidak mampu. Nah sebenarnya kalau kita mereview ke belakang sejak digulirkannya kebijakan migrasi gas LPG 3 kg waktu itu, tahun 2007 kalau tidak salah ya, sebenarnya kan memang peruntukannya pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu kelompok masyarakat miskin. Nah tetapi karena kemudian pemerintah tidak konsisten dan masyarakat juga akhirnya tidak konsisten juga dalam membeli, akhirnya yang tadinya penjualan dan distribusi gas LPG 3 kg itu bersifat tertutup, dalam arti hanya orang tertentu yang dikategorikan miskin atau punya kartu tertentu, tapi kemudian menjadi barang bebas, artinya boleh dibeli oleh siapapun, ya sehingga akhirnya siapapun boleh dan bisa membeli gas LPG 3 kg sampai sekarang tanpa batasan sosial ekonomi tertentu, sehingga wajar kalau kemudian Menteri Keuangan mengatakan 62% kalau tidak salah ya, gas LPG 3 kg mengalami penyimpangan. Nah ini yang saya kira akhirnya menjadi salah kaprah, ya, yang tadinya barang ini barang yang limited, ya, limited edition, tapi kemudian menjadi barang bebas. Nah kalau ingin dikembalikan menjadi barang yang bebas terbatas seperti dulu, memang harus ada effort yang sangat keras, transparan, agar betul-betul memang tidak menyulitkan masyarakat, tapi juga tepat sasaran. Ya dalam arti kita tentu tidak ingin bahwa subsidi akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran, apakah itu BBM, gas LPG 3 kg ataupun subsidi-subsidi lainnya. Tapi yang saya pahami sepanjang subsidinya itu masih melekat kepada barang, ya seperti gas LPG ini, itu menjadi potensi salah sasarannya sangat besar. Sehingga pada akhirnya kalau kita ingin berreformasi dan bertransformasi secara sungguh-sungguh, nanti DPR Bang Karding ini bisa memperjuangkan bagaimana subsidi itu tidak diberikan kepada barang, tapi kepada orangnya, sehingga potensi lebih tepat sasaran akan lebih besar dibanding subsidi kepada barang. Dan apalagi kita tahu sebenarnya subsidi gas LPG ini kan masih sangat tinggi ya. Benar. Kalau kita membeli gas LPG 3 kg yang harganya kisaran 20.000 atau bahkan di bawah, itu kan sebenarnya subsidi negara jauh lebih dari itu. Jadi kalau kita beli harga pasaran sekitar 3 kg itu mungkin harganya sekitar Rp45.000 mestinya. Tapi negara begitu royal, begitu baik dengan hanya 20.000. Nah ini siapa penikmatnya? Nah ini harus diluruskan, jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap peruntukan subsidi itu. Kira-kira gambarannya itu Mbak Mano.